Coba bayangkan dalam kehidupan kamu, kalau misalnya kamu dan saya, kita nggak pernah mempunyai pendidikan yang cukup, yang adekuat, dan bahkan yang kompeten untuk membangun kehidupan kita. Seseorang yang bernama almarhum Nelson Mandela berkata seperti ini, pendidikan adalah suatu senjata ampuh untuk merubah suatu bangsa. Kita percaya bahwa kalau kita rindu melihat Indonesia itu dipulihkan dan bahkan orang-orang Indonesia boleh membangun bangsa ini, maka tentunya Indonesia perlu menciptakan anak-anak ibu pertiwi atau anak-anak bangsa untuk memperoleh pendidikan yang cukup. Namun sayangnya kita tahu bahwa pendidikan masih belum merata. Bagaimana dengan anak-anak yang tinggal di pulau-pulau yang terpencil? Bagaimana mereka yang tinggal di atas gunung yang jauh dari peradaban atau di lembah-lembah? Nah, dalam Good News program kali ini, kami akan membawa Anda untuk melihat ada satu sekolah. Ada suatu desa bernama Desa Taronggo di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Kami akan mengajak Anda berjalan-jalan menuju ke tempat ini dan kemudian melihat bagaimana kehidupan mereka dan melihat ada sebuah sekolah yang baru saja dibangun dan diselesaikan oleh Yayasan Anugerah. Kami berharap tentunya bahwa episode ini akan memberikan inspirasi bahwa kamu pun dan saya, kita boleh menjadi berkat buat negeri ini. Mari kita bangun negeri ini. Yuk kita saksikan. Provinsi Sulawesi Tengah terletak di bagian tengah Pulau Sulawesi, Indonesia. Kedudukan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah berada di Kota Palu. Luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan yang terbesar di antara daerah lainnya di Pulau Sulawesi. Sekitar 42,80% bagian dari provinsi ini merupakan daerah pegunungan. Namun Sulawesi Tengah juga dikenal dengan beberapa sungai serta danau terbesarnya, yaitu Danau Poso. Menjelang akhir tahun 2021 yang lalu, Anugerah Ministries melakukan perjalanan misi ke Sulawesi Tengah. Dengan keindahan dan kekayaan alamnya, ternyata masih ada banyak gereja ataupun sekolah dengan kondisi bangunan dan fasilitas yang memprihatinkan. Ketika melakukan survei, akhirnya kami menetapkan 2 gereja dan 1 sekolah untuk masuk dalam program Church Makeover. Maka dengan ini, CMO 82 kita mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari ikuti terus perjalanan misi kami, membangun dan merenovasi ketiga tempat tersebut hanya di Good News program. Di hadapan Bapak Kepala Desa dan juga Dinas Pendidikan bersama dengan guru-guru dan murid-murid, ini kami serahkan ya. Jadi ini resmi, kelasnya, gedung ini boleh dipakai. Internet tanpa kuota bisa on terus. Bicara tentang pendidikan yang berkualitas dan merata, rupanya mutu pendidikan di Sulawesi Tengah masih berada di bawah standar pendidikan nasional. Tidak usah Anda bandingkan dengan kondisi sekolah anak-anak kita. Tidak semua anak bisa mendapat privilege seperti anak-anak kita.
Church Makeover 82 terletak di Desa Taronggo, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Lokasinya terletak di daerah transmigran yang penduduk aslinya adalah suku Ta'a. Tujuan dibangunnya sekolah ini adalah supaya anak-anak Tanah Wana dapat menempuh pendidikan yang layak, mengenal baca dan tulis, dan berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Selain itu, melalui hadirnya sekolah ini dapat menghindarkan mereka dari pernikahan usia belia yang kerap kali terjadi di sana. Mereka yang usianya masih di bawah umur. Bayangkan jika hal itu terjadi pada anak-anak di sekitar Anda. Pada 3 September 2021, tim Anugerah Ministries melakukan perjalanan menggunakan pesawat yang memakan waktu kurang lebih 3 jam dari Bandar Udara Soekarno-Hatta. Kemudian kami transit ke Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin di Kota Makassar, hingga akhirnya kami sampai di Bandar Udara Syukuran Aminuddin Amir di Desa Bubung, Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Setelah menempuh perjalanan panjang melalui udara, dilanjutkan dengan menempuh perjalanan darat dari Luwuk sampai ke lokasi yang dituju, yaitu Taronggo. Kami harus melalui jalan yang berlubang dan rusak akibat tanah yang longsor. Ini yang membuat waktu tempuh semakin lama, kurang lebih sekitar 6,5 jam. Setibanya di Sekolah Dasar GKST Taronggo, kami melakukan peletakan batu pertama yang ditandai dengan mulainya proyek Church Makeover ke-82. Maka dengan ini, CMO 82 berlokasi di Desa Taronggo, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara. Kita mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Proses pembangunan berlangsung selama kurang lebih 4 bulan. Curah hujan yang tinggi merupakan salah satu faktor yang memperlambat pengerjaan proyek Church Makeover ke-82 ini. Pekerjaan pembangunan dan renovasi sudah selesai di bulan Januari 2022. Namun kendala lainnya adalah naiknya angka penyebaran COVID-19 virus Omicron, sehingga kami harus 3 kali menunda peresmian dari proyek Church Makeover ke-82 ini. Puji Tuhan, pada 10 Maret 2022, atas kehendak Tuhan, kami akhirnya dapat melakukan penyerahan kembali gedung sekolah kepada Sekolah Dasar GKST Taronggo. Saya ucapkan salam damai sejahtera buat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan juga dari Dinas Pendidikan bersama dengan Pak Kepala Desa yang terhormat, dan juga Bapak Kepala Sekolah, serta rekan-rekan guru-guru. Nah, salam kenal, nama saya adalah Daniel Hendrata. Saya mewakili Anugerah Ministries atau Yayasan Anugerah Presindo. Nah, kita tahu bahwa ini kesempatan yang baik. Hari ini pada tanggal 10 Maret 2022. Ada satu kutipan yang berkata bahwa pendidikan itu adalah senjata ampuh untuk merubah suatu bangsa. Dan kita tahu bangsa ini besar, bangsa Indonesia. Dan di dalam bangsa Indonesia ini masih ada banyak orang-orang yang belum mempunyai kesempatan yang baik untuk bersekolah. Ataupun kalau sekolahnya ada dalam kondisi yang sangat tidak layak, sehingga pendidikan tidak bisa berlangsung dengan sangat baik. Kalau dibandingkan dengan di kota-kota besar, seperti yang sering kami lihat, tentunya jenjang perbedaan fasilitas itu sangat jauh sekali. Nah, oleh karena itu, suatu kesempatan yang baik kalau ada yayasan-yayasan sosial yang mana bisa menjangkau sampai ke pelosok,
kepedesaan seperti ini. Nah, satu kehormatan tentunya bagi kami hari ini, kami ucapkan syukur puji Tuhan bahwa pembangunan gedung sekolah atau pembangunan ulang atau peresmian penyelesaian dari Sekolah Dasar Kristen GKST di Taronggo, Sulawesi Tengah itu sudah selesai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala pimpinan dan hentarannya lah, sehingga saat ini kita boleh mengikuti acara peresmian daripada sekolah yang dibangun oleh Anugerah Ministries setelah sekian bulan berjalan, dan itu semua tidak terlepas dari kuasa dan kehendak daripada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kami hormati saya sebut saja Pak Daniel, ya, dari pihak Yayasan Anugerah Ministries bersama rombongan, Pak Kepala Desa, Bapak Korwil, Ketua BPD Desa Opo, kemudian hamba-hamba Tuhan yang ada di Kecamatan Bungku Utara, dan rekan-rekan guru. Kami hanya dapat mengucapkan terima kasih kepada pihak donatur, kepada pihak Yayasan Anugerah yang telah menjembatani sehingga terjadi pembangunan sekolah ini. Mungkin itu saja ungkapan kata yang dapat kami sampaikan. Kami hanya kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kiranya apa yang telah diperbuat ini akan mendapat imbalan yang sesuai. Terima kasih. Terima kasih. Ya, siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangkaian peresmian ya, sekolah, bahwa marilah kita sama-sama ya bekerja sama dan sama-sama kita jaga ya dalam hal ini. Dan juga ya kami atas nama pemerintah menyampaikan kepada ya murid-murid yang ada, supaya setelahnya ya sekolah ini dibangun, nanti setiap harinya kalau hadir sekolah harus rapi ya, rapi, bersih. Saya perlu menyampaikan kepada ketua yayasan yang ada bersama rombongan, mungkin ada beberapa kelanjutan hal yang sangat emergensi dan akan sangat perlukan ya kepada ya seluruh dewan guru yang ada nanti di kemudian hari. Mungkin ada, karena saya lihat ini Pak, terus terang dari fasilitas yang ada di bidang ini olahraga, volleyball, mungkin kalau bisa ada pengajuan nanti supaya dapat dibantu lagi. Terima kasih Pak, yang sebanyak-banyaknya kami ucapkan pada Bapak sekalian. Sehubungan dengan kehadiran kami di sini adalah untuk menghadiri peresmian pembangunan serta rehabilitasi gedung SDN GKST Taronggo, yang selama ini kami sangat prihatin melihatnya Pak. Oleh karena itu kami dari pemerintah atas nama Dinas Pendidikan menyampaikan terima kasih yang sangat besar kepada Bapak sekalian, karena dari tahun kemarin Pak sampai hari ini sudah berapa kali kami ajukan ke Pemda ini gedung, tidak pernah terlaksana ini. Alhamdulillah sekarang semuanya serba bagus, sudah indah. Mudah-mudahan dengan kehadiran gedung ini anak-anak kita termotivasi untuk belajar dan melaksanakan kegiatan-kegiatan belajar di sekolah. Juga saya pesankan pada Bapak Ibu guru, terutama kepada Bapak Kepala Sekolah, kiranya apa yang ada ini dapat dipelihara dengan baik. Semoga ada manfaatnya untuk anak-anak kita sekalian. Karena seperti apa yang disakatakan tadi oleh Bapak, bahwa pendidikan adalah senjata untuk ya. Memang Pak, kalau kami Bungku Utara ini khususnya ya, salah satu daerah yang terisolir atau di pedalaman adalah Taronggo ini, dan masih banyak yang lain Pak. Tapi saya kira semuanya ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kami dari pemerintah sangat berterima kasih atas kerjasama ini, karena ya kalau semuanya Pemda yang tanggung Pak, kami merasa sampai hari ini sudah
sudah berapa tahun ini kami usul-usul ini gedung hampir setiap tahun Pak. Bahkan kepala sekolahnya ini juga kami sama-sama ke dinas selalu untuk menyampaikan ini keadaan gedung di sini. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada yayasan yang telah membangun dan melaksanakan kegiatan pendidikan ini. Semoga pendidikan anak-anak kita ke depan mendapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan bisa berhasil sesuai dengan yang kita inginkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, terima kasih Pak. Ya. Adapun pekerjaan yang kami lakukan adalah pembangunan ruang kelas 1 dan ruang kelas 2 yang baru seluas 9 x 6 meter, rehabilitas bangunan yang lama untuk dijadikan unit kesehatan sekolah dan perpustakaan seluas 9 x 16 meter, pemasangan keramik lantai dan pengecatan bangunan kelas 3 dan kelas 4 seluas 9 x 16 meter, rehabilitas toilet pria dan toilet wanita dengan ukuran 2 x 4 meter, pembuatan septic tank, toilet guru, dan toilet murid. Suasana haru meliputi setiap tamu undangan baik dari pemerintah daerah maupun pihak-pihak terkait lainnya. Once again, what a privilege. We are able to inaugurate this building today in Tarongo, 10 of March 2022. We are very, very grateful for the gift, and on behalf of the students, we are very thankful, and we pray that may the seeds of faith, the blessing that you have sown to our ministry and to these children, you shall be able to reap bountifully. Amen. Bountifully. Raut bahagia pun dapat Anda saksikan dari anak-anak yang kini dapat merasakan fasilitas yang baru dari sekolah saat ini. Sukacita memang menular, begitu pula kemurahan hati. Ini saya serahkan gedung ini kepada Pak Aris. Ini secara simbolis sudah ada batu prasastinya. SD GKSD Tarongo, rebuilt and funded by Global Care, Kinder Spring dari Jerman, from Germany, and then Aida and Fly and Help. Once again we are very, very grateful and thankful for the contribution dan bersama-sama dengan Anugerah Ministries through program Church Makeover number 82 in Tarongo 10 of March 2022. Thank you, God bless you. Ya, di hadapan Bapak Kepala Desa dan juga Dinas Pendidikan bersama dengan guru-guru dan murid-murid, ini kami serahkan ya. Jadi ini resmi, kelasnya gedung ini boleh dipakai. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria, kelas 5 SD. Terima kasih untuk Pak Daniel Hendrata telah mensponsori sekolah GKSD Tarongo. Sekali lagi terima kasih. Saya mewakili pimpinan Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Majelis Sinode GKST dalam hal ini Yayasan Pendidikan dan Perguruan Kristen GKST atau yang dikenal dengan YPPK menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yayasan Anugerah Ministries yang boleh menyatakan kerjasama dalam hal ini kepedulian tentang dunia pendidikan yang ada di wilayah Bungku Utara ini. Memang kami dari pihak gereja setelah mendirikan sekolah-sekolah Kristen, sulitnya adalah masalah pendanaan. Beban sangat luar biasa di pundak sebagai panggilan bagi kita sekalian untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini di dunia pendidikan, anak-anak adalah generasi masa depan dari suku ini. Kemudian masa depan dari desa ini, masa depan dari bangsa dan negara. Dalam lingkup gereja adalah masa depan untuk kehidupan organisasi ke depan. Oleh sebab itu, apa yang telah dilakukan oleh Yayasan Anugerah Ministries, kami tidak bisa membalas. Kami yakin bahwa Tuhan yang kita layani bersama itu akan terus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang telah menopang pelayanan pendidikan di sekolah SD GKSD yang ada di Desa Tarongo ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kita bersama-sama berdoa kiranya apa yang telah diberikan ini secara khusus bagi pihak sekolah
kita pergunakan dengan baik untuk mendidik anak-anak kita di tempat ini. Ucapan kami terima kasih dengan adanya bantuan ini. Kami merasa begitu diperhatikan dan ini semua kami yakin dan percaya bukan karena secara kebetulan, tetapi karena kehendak daripada Tuhan yang Maha Esa untuk melihat kami yang ada di tempat ini. Sehingga sekarang ini sekolah atau gedung sekolah yang kami impi-impikan selama ini untuk bagus, sekarang kami telah miliki dan semuanya itu bersumber daripada Tuhan. Terima kasih kepada Yayasan Jerman Global Care Kinder Hilswerk, AIDA, serta Fly and Help atas support dan donasi Anda melalui program Church Makeover ke-82. Kita percaya melalui transformasi di bidang pendidikan, masa depan akan menjadi lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Jadi sebenarnya malu jemaat kalau tidak mendengar firman Tuhan dengan baik. Sedangkan makhluk-makhluk ini aja mendengarkan firman Tuhan dengan baik, mereka bisa diam. Internet tanpa kuota bisa on terus. Melanjutkan perjalanan, kali ini menuju 2 gereja yang akan diresmikan. Lokasi pertama adalah GSJK Lemowalia, Morowali, Sulawesi Tengah. Adapun luas bangunan yang telah kami renovasi sebesar 6 x 13 meter. Dibagi dalam 4 tahap pengerjaan, yaitu tahap pertama, pengerjaan platform gereja. Tahap kedua, pengerjaan keramik lantai dan plester dinding gereja. Tahap ketiga, pengerjaan jendela dan pintu gereja. Tahap keempat, pekerjaan 2 unit MCK gereja. Karena tingginya tingkat penularan COVID-19 di daerah tersebut, peresmian hanya diadakan bersama Ibu Gembala dan perwakilan jemaat saja. Hari ini pada tanggal 9 Maret 2022, kami tiba di suatu tempat yang bernama Lemowalia. Nah, di sini ada sebuah gereja yang Anugerah Ministries lakukan Church Makeover. Gereja ini masuk dalam proyek yang ke-80, Church Makeover 80. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan, proyek ini seharusnya dilakukan di tahun 2019. Namun tentunya tidak bisa diresmikan pada saat itu karena tahun 2020 kita tahu bahwa sudah ada pandemik. Sehingga tertunda dan puji Tuhan pada tahun ini 2022 kami sempat untuk mampir ke sini dan kemudian kami akan melakukan peresmian. Jadi kita percaya sekali lagi bahwa gereja ini pasti akan menjadi berkat. Nah, di samping saya ada Ibu Gembala nih ya. Ibu namanya siapa, Ibu? Ibu Vince Tape. Ibu Vince. Vince Tape. Udah berapa lama ini gereja berdiri? 17 tahun. 17 tahun. Ya, dan masyarakat yang di sini, jemaatnya ada berapa ini di sini? Jemaat ada 26 KK. 26 KK. 62 jiwa. Iya. Ada berapa anak-anak di sini? Anak-anak ada 27. 27, ya. Ibu bisa cerita sedikit, Bu, supaya kilas balik pada waktu sebelum diadakan Church Makeover, kondisi gereja Ibu seperti apa? Gereja ini kami merintis di Lemowalia ini tahun 2005 dengan keadaan yang memang cukup memprihatinkan. Tapi pas berapa tahun kemudian kami diminta untuk dengan bantuan Pak Slamet diminta supaya buat proposal yang diajukan ke Anugerah Ministry. Dan puji Tuhan, walaupun kami tidak pernah berpikir sama sekali bahwa ada realisasi dari proposal tersebut, tapi kami sangat bersyukur
dengan bantuan dari Anugerah Ministry yang tadinya bangunan gereja kami ketika kami beribadah, anak-anak biasa main dengan debu. Walaupun datang di gereja mereka bersih, tapi begitu keluar ibadah, karena ruangannya penuh dengan debu, mereka pulang dalam keadaan kotor. Tapi setelah kami dapat bantuan, kami sangat bersyukur dengan apa yang sudah dikerjakan. Ternyata dalam pelayanan itu, ketika kita berserah pada Tuhan, karya Tuhan itu cukup luar biasa. Amin. Sampai hari ini kami melihat bagaimana pertolongan Tuhan dan campur tangan Tuhan dalam pelayanan di tempat ini, khususnya dalam pembangunan gereja. Sampai hari ini kami bisa beribadah di gereja yang cukup lumayan bagus. Itu semua karena anugerah Tuhan. Nah, tentunya kita juga tahu bahwa kondisi gereja dibandingkan dengan di kota tentunya jauh berbeda. Kalau menurut standar kota, gereja yang kita bantu untuk church makeover ini kelihatan sangat sederhana sekali. Tetapi tentunya seperti tadi yang Ibu Gembala katakan, bahwa gereja ini sudah jauh lebih baik ya Bu, daripada dulu ya. Jadi apa aja yang dilakukan Bu di sini? Lantainya di keramik ya? Iya, lantainya di keramik. Sudah cukup bagus. Dari semua gereja 12 pos pelayanan gereja Siring Jemaat Allah, sudah gereja Lemowali yang lebih bagus. Ya, jadi gereja ini bernama GSJA Anugrah di Lemowalia. Lemowalia itu adalah suatu desa yang terletak di Morowali Utara dan provinsinya adalah di Sulawesi Tengah. Nah, sebentar kita akan masuk. Kita akan melihat bagaimana gereja ini sudah selesai dan tentunya kita berterima kasih tentunya kepada setiap sponsor, kepada setiap teman-teman, rekan-rekan, sahabat daripada Anugerah yang juga sudah memberikan support sehingga pelayanan ini boleh dilakukan dengan baik dan tentunya segala puji syukur kemuliaan hanya milik Tuhan saja. Ingat, siapa tahu tempat ini adalah ujung bumi karena perintah Tuhan adalah pergilah kamu sampai ke ujung bumi. Haleluya. Hari ini pada tanggal 9 Maret 2022 untuk program Church Makeover kami akan gunting pita ini sehingga kita bisa tapiskan bersama-sama ya. Puji Tuhan dalam nama Yesus. Tentunya kita percaya dan berdoa bahwa gereja ini akan berfungsi dengan luar biasa dan menjadi berkat buat orang-orang di sini. Nah, ini yang bisa kita lakukan bersama-sama. Ayo kita lihat gerejanya. Dimanapun tempat kita berada, walaupun gereja ini ada di sini dan jauh dari perkotaan, tetapi kita percaya justru orang-orang di sini sangat memerlukan gereja ini. Kita berdoa Bu ya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berterima kasih untuk kemuliaan-Mu. Engkau izinkan kami untuk mampir ke sini dan kami boleh Tuhan mentapiskan gereja ini. Bapa, kami tahu bahwa biarlah Tuhan Pak Robinson Gembala bersama dengan ibunya, istri, Tuhan kami berdoa untuk mereka. Biarlah pada waktu mereka mengembalakan jemaat-Mu atau anak-anak-Mu di tempat ini Bapa, ada kuasa yang besar. Untuk Tuhan ada otoritas surgawi memerintah. Tuhan memberkati jemaat-jemaat di sini, bahkan mengabarkan Injil Kerajaan Surga. Sehingga Tuhan nama Tuhan Yesus Kristus boleh dikhotbahkan. Dan Tuhan sebanyak masyarakat yang ada di sini, mereka boleh menerima kebenaran-Mu. Hidup mereka boleh dibangun atas dasar kebenaran yang teguh. Dan Tuhan terima kasih, kami punya kesempatan yang baik untuk melihat bagaimana gereja ini sudah selesai di Church Makeover. Dan Tuhan segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Memberkati tanah ini Tuhan. Untuk tanah ini Tuhan boleh menghasilkan tanah yang subur bagi jemaat-jemaat yang ada. Sehingga dari hasil pertanian, dari hasil pekerjaan jerih lelah mereka, Engkau sanggup memberkati, memultiplikasi, melipat gandakan. Sehingga Tuhan akan ada perubahan yang nyata. Dengan adanya gereja ini, Tuhan masyarakat akan diberkati. Nama Tuhan Yesus Kristus akan dipermuliakan. Dan Tuhan terima kasih sekali lagi kami boleh melihat, kami boleh merasakan dan kami tahu ada kemuliaan Tuhan di tempat ini. Kami memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Ibu Gembala bersama dengan suaminya dan anak-anaknya dan seluruh jemaat yang ada. Sehingga bersama-sama mereka Tuhan melebarkan kerajaan surga sampai ke ujung bumi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Puji Tuhan. Selamat ya Bu. Saya ucapkan selamat. Terima kasih. Tuhan memberkati. Lokasi selanjutnya yang kami tuju adalah Desa Wata, Kecamatan Bungku Utara, Morowali, Sulawesi Tengah.
Gereja yang masuk dalam proyek Church Makeover kali ini adalah GSJA Elkanah Wata. Adapun luas bangunan yang sudah direnovasi adalah 8 x 12 meter. Ketika tim Anugerah Ministries, yaitu Pak Slamet Sihombing, berkunjung ke sana untuk penandatanganan MOU, mereka sangat bersukacita sekali. Sungguh terlihat dari wajah mereka betapa mereka merindukan untuk dapat memiliki tempat ibadah yang layak. Adapun yang Anugerah Ministries kerjakan pada proyek Church Makeover ini adalah finishing bangunan gereja, pengerjaan dinding, pengerjaan keramik pada lantai, pengerjaan plafon, dan pengerjaan MCK. Nah, sebentar kami akan meresmikan Church Makeover yang ke-79. Kita percaya bahwa ada kemuliaan Tuhan di sini bersama dengan kita semua. Ya, kita resmikan sekarang pada tanggal 9 Maret 2020 Church Makeover 79 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan. Ayo sama-sama yuk. Luar biasa sekali kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan kalau kita tahu bahwa ada panggilan Tuhan. Tidak semua orang tentunya dipanggil di kota besar, tetapi tidak semua orang juga dipanggil di desa atau di dusun terpencil seperti ini. Yang penting adalah bagaimana gereja ini dapat menjadi berkat tentunya, dan gereja ini bernama GSJA Elkanah Wata. Pandemik seperti ini, gedung gereja sepertinya sudah kehilangan fungsinya. Lalu kenapa Anugerah Ministries masih tetap melakukan program Church Makeover? Ibadah kan sekarang sudah serba online. Apa nggak lebih baik dananya untuk pelayanan sosial lainnya aja? Jangankan tersedia layanan internet, sedangkan listrik saja masih mengalami pemadaman di waktu-waktu tertentu. Fungsi gereja di daerah-daerah seperti ini bukan hanya sekedar tempat beribadah. Gereja menjadi tempat berkumpul masyarakat sekeliling, bahkan ada rumah-rumah yang belum memiliki kamar mandi, sehingga kami membangunkan kamar mandi gereja yang boleh digunakan untuk masyarakat sekitar. Untuk mengenal lebih jauh bagaimana kehidupan gereja di sana, mari kita saksikan interview Pastor Daniel Hendrata bersama hamba Tuhan di Church Makeover 79 GSJA Elkanah Wata. Menjadi hamba Tuhan itu adalah panggilan yang luar biasa. Karena apa? Yang memberikan panggilan itu adalah Tuhan semesta alam, Raja segala raja. Namun demikian kita tahu, menjadi hamba Tuhan tentu saja tidak di kota besar, tetapi juga di pelosok-pelosok seperti di mana saya berada pada hari ini. Untuk menuju ke tempat ini bernama Dusun Wata, perjalanannya juga cukup menegangkan. Kemarin tim kami dari kota Palu kami naik helikopter sampai ke Dusun Uetuwu, tempat di mana pembinaan Yayasan Anugerah berada. Semalam kami tinggal di sana dan kemudian tadi siang kami turun kemudian sampai akhirnya ke tempat ini. Naik motor turunnya dengan jalan yang begitu rusak. Dan puji Tuhannya nggak banjir, nggak hujan. Karena nggak bisa dibayangkan kalau hujan katanya banjir, bahkan sampai ada sungai besar tadi sampai sedada. Susah sekali. Nah, ini tantangan hamba-hamba Tuhan yang ada di pedesaan. Dan kalau kalian semua para pemirsa lihat baju saya, kostum saya tentunya hari ini relax banget gitu ya. Kakinya bahkan kotor, nggak bisa pakai sepatu, pakai sandal gunung, pakai topi, pakai jaket tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa menjadi hamba Tuhan tentunya tidak harus pakai jas atau di tempat yang sangat nyaman untuk ukuran orang kota. Nah, kita akan ngomong-ngomong dengan ada dua orang hamba Tuhan di samping saya pada saat ini, yaitu Bro Ronald dan Bro Slamet. Dan mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang Tuhan panggil, ditempatkan di tempat pedalaman. Yuk kita ikuti wawancara ini. Shalom Ronald. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan luar biasa. Ya, shalom Slamet. Apa kabar? Ya, salam puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Ya. Oke, kalau kita kerja berarti hari ini orang lapangan harus modelnya seperti ini ya. Ya. Oke, ngomong-ngomong sama saya panggil Ronald ya. Ya. Nah, Ronald, kamu sebagai salah satu tim penggembalaan di sini bersama dengan Papa. Iya. Papa siapa namanya, bisa sebutkan? Papa kamu? Oh, Bapak Martin Luther Moko namanya. Oke, kalau Pak Luther. Pak Luther. Ya. Oh, panggilannya Pak Luther. Kalau kamu? Kalau saya Ronald. Ronald siapa? Ronald Stan Moko, dipanggil Ronald. Ronald. Ya. Oke. Nah, gimana nih? Kamu saya dengar baru lulus sekolah teologi ya? Iya. Nah, rencananya ke depan kamu akan melayani di mana? Saya rencananya terserah Tuhan saja deh.
pokoknya di mana dipanggil ya di situ, di mana ditentukan ya di situ. Nah di sini kan udah ada gereja yang sudah selesai makeover nih. Apakah kamu akan bersama dengan Pak Luther, papa kamu, untuk mengembalakan di sini? Ya kalau Tuhan kehendaki ya di sini. Berarti sekarang lagi menunggu panggilan Tuhan, konfirmasi gitu. Iya. Iya. Kalau Tuhan tempatkan kamu di sini, kamu siap? Siap. Kamu lahir di sini? Di Luwuk. Oh lahir di Luwuk. Iya. Nggak, maksudnya besarnya bertumbuh di mana? Besarnya ya di sini. Di sini. Iya. Bisa cerita nggak bertumbuh kembang di satu dusun seperti ini, suka dan dukanya apa? Di sini suka dan dukanya itu aksesnya ya ekstrim, jalannya ekstrim. Kalau apalagi kalau musim hujan ada mungkin keperluan hari-hari atau kebutuhan dalam pelayanan, kan semuanya tidak tersedia di sini. Jadi kalau misalnya kita butuh sesuatu mau turun ke sana itu sangat sulit. Nah, terus di sini juga ya luar biasa sih pertolongan Tuhan kalau di dusun sini, di desa ini. Ketemu dengan jemaat-jemaat yang sifatnya berbeda-beda, tapi puji Tuhan ya karena pertolongan Tuhan sehingga kita bisa kompak lah di sini. Ada berapa jemaat yang kalian layani di sini? Kurang lebih 20-an lah, 20-an 30-an kalau dengan anak-anak sekolah minggu. 20-30 orang. Iya. Oke. Nah, apa yang kamu dapatkan di sekolah Alkitab? Apakah ada banyak hal yang kamu akan lakukan di sini nantinya? Banyak. Misalnya apa yang kamu pikirkan selama akhir-akhir ini, yang Tuhan taruh dalam diri kamu, yang kamu bisa pikirkan untuk pelayanan ini bisa lebih berkembang, lebih maju, gitu? Ya, yang saya dapatkan di sana, yang saya akan kerjakan di sini, bagaimana supaya, karena di sini kan masih sangat pedalaman sekali ya. Jadi kebanyakan jemaat-jemaat juga di sini masih ada sih yang beberapa yang masih percaya akan sihir, tentang kepercayaan nenek moyang begitu. Jadi itu yang kita mau rubah di sini. Kita supaya mereka juga benar-benar percaya kepada Tuhan. Apalagi biasanya di sini kan ada yang sakit dibawa ke dukun. Begitu. Mereka lebih percaya kepada sihir lah. Jadi, tapi untuk ada nggak mujizat tanda ajaib yang juga terjadi menyertai hamba-hamba Tuhan di sini? Ada. Misalnya apa? Ya seperti itu, kesembuhan, ada sembuh dari penyakit yang ya boleh dikata hampir sekarat begitu. Karena kita doakan, mereka juga percaya, terjadi mujizat. Mantap. Saya berdoa biarlah nanti ada panggilan Tuhan yang nyata ya. Kamu akan membantu pelayanan di sini. Siapa tahu Tuhan izinkan kamu akan menggantikan ayah kamu, papa kamu juga. Ya, puji Tuhan. Nah, ngomong-ngomong sama Pak Slamet. Ya, gimana Pak Slamet? Suka dukanya untuk melayani di pedalaman gimana? Ya, yang pertama dukanya ya. Kalau dukanya seperti yang kita lihat bersama, perjalanannya cukup ekstrim ya. Tanah, lumpur, apalagi kalau hujan, apalagi kalau banjir, itu membuat terkadang kita sebagai hamba Tuhan itu mencapai titik lemah ya. Sampai kita seringkali berkata bahwa ini sudah di luar kemampuan kita gitu. Tetapi sukanya ketika kita sampai di tempat pelayanan, ada jiwa-jiwa yang benar-benar membutuhkan kasih Kristus, yang membuat kita itu melihat mereka itu senang. Karena apa? Karena seumur hidup mereka belum pernah kenal namanya Yesus itu siapa. Ketika mereka kenal itu Yesus siapa, mereka baru percaya bahwa Tuhan itu ada di dalam dunia ini, di dalam kehidupan mereka. Yang selama ini mereka berpikir bahwa tidak ada Tuhan. Ya, seperti yang dibilang tadi, bahwa mereka masih percaya dengan sihir nenek moyang mereka, cerita-cerita dongeng yang dahulu diceritakan sampai sekarang. Tetapi ketika mereka mengenal siapa nama itu Yesus, mereka punya harapan bahwa suatu saat nanti mereka akan di surga bersama Bapaknya. Puji Tuhan. Nah, kalau firman Tuhan di kitab Roma nih, dikatakan bahwa orang yang percaya akan diselamatkan. Tetapi bagaimana orang bisa percaya kalau nggak ada yang dikirim? Dan firman Tuhan juga mengatakan betapa indahnya kaki orang-orang yang memberitakan kabar baik. Nah, menurut Pak Slamet sendiri bagaimana ayat ini boleh merema dalam kehidupan kamu? Ya, salah satunya ayat itu
yang terpanggil buat saya ya. Lebih kurang 9 tahun pelayanan di Jakarta membuat saya ada satu kegelisahan bahwa saya ingin memberikan jiwa-jiwa ini kepada Tuhan yang betul-betul mereka belum kenal siapa itu Tuhan Yesus. Dan ketika saya melihat bahwa ada satu tempat yang namanya suku Wana yang masih nomaden, yang masih animisme, dinamisme, di situ hati pelayanan saya bergejolak. Bisa dikatakan bahwa disinilah orang-orang yang paling dibutuhkan, dan saya terpanggil untuk itu. Dan saya bukan dipaksa, tetapi merelakan diri. Kalau bisa dikatakan, saya cari masalah di sini. Padahal kalau di Jakarta enak gitu. Tetapi di sinilah saya melihat letaknya, betapa Tuhan campur tangan dari setiap pelayanan. Ya, dan kalau bisa dikatakan pertolongan malaikat tuh terlalu sering buat kami yang pelayanan di suku Wana. Gitu ya? Hal-hal Apa misalnya? yang seperti misalnya tiba-tiba kami jatuh. Satu cerita ini nyata, ada teman juga yang pelayanan bersama. Ketika kami bawa logistik, teman saya ini jatuh ke satu, bisa dikatakan bukan jurang ya, tetapi jaraknya 3-5 meter lah. Motor itu jatuh, logistiknya juga jatuh, sehingga kami berdua tidak mungkin mengangkat itu motor dan logistik. Sehingga Kamu ada di sana waktu itu? Iya, ada di sana. Jadi waktu itu saya bilang sama teman saya, tunggu ya, saya panggil warga dulu. Nah, jarak dari tempat kami jatuh ke dusun tempat kami tinggal itu kurang lebih 5 km. Ya. Nah, ketika itu saya sudah bawa warga, dan teman saya itu berkata, lah kenapa rame-rame? Lah, bukannya kamu tadi jatuh? Iya kak. Saya bilang, kak, ada Gabriel, kakak suruh ya? Iya. Saya bilang, mereka bantu saya kak, 2 orang katanya. Tiba-tiba saya sampai di atas katanya. Dan saya bingung, kenapa kalian datang semua? Nah, di situ salah satu contoh bahwa kami melihat pelayanan malaikat selalu menyertai kami. Wow. Nah, Tanda-tanda ajaib orang percaya, bagi orang percaya ya. Iya. Nah, tapi gimana? Artinya ada pelayanan, ada babil, ada ayam gitu. Ini kan nggak keren banget gitu. Kalau dibandingkan dengan gereja-gereja di kota-kota kan, binatang-binatang ini nggak bisa turut campur. Apa mereka juga mau dengar Injil juga gitu? Gimana? Ya, inilah yang menyenangkan di tempat ini, bahwa apa yang nggak pernah kita lihat di kota, kita melihat sesuatu yang di sini. Bahkan kalau kita ibadah, kadang babi-babi kecil itu atau anjing itu datang. Iya. Ya, mereka dengan kusuknya mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi sebenarnya malu jemaat kalau tidak mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sedangkan makhluk-makhluk ini aja mendengarkan firman Tuhan dengan baik, mereka bisa diam. Nah, jadi kalau hal yang seperti ini, saya terkadang menjadi satu hiburan. Sehingga saya mau katakan bahwa Tuhan itu bukan penyelamat saja, tetapi dia tukang hibur juga. Bisa katakan humoris juga. Pasti. Puji Tuhan. Nah, ini secara singkat, gereja ini kamu rekomendasikan kepada kami, kepada Yayasan Anugerah, untuk di makeover. Boleh cerita nggak kenapa? Ya, jadi setiap harinya selama kurang lebih 9 tahun saya lewati tempat ini untuk menuju ladang misi kami di Wetu. Dan ketika sering kali lewat di tempat ini, dulu gereja ini terbuat dari papan yang saya katakan, ya maaf, sudah jelek sekali. Nah, ketika mereka dengan iman melangkah mau membangun ini, terkendala oleh dana. Sehingga bisa dikatakan tergantung ya. Cuma ada pondasi dan kayu-kayu dan seng sebagian. Sehingga ketika saya bertemu dengan Pak Martin Luther, saya bilang, Pak, bagaimana gerejanya? Terkendala Pak, karena dananya kurang. Oh, kalau begitu Pak, kita sama-sama berdoa. Bapak buatkan satu proposal untuk saya ajukan ke Yayasan Anugerah Ministries. Ya, siapa tahu dengan doa-doa kita selama ini, proposal ini bisa dijawab dan segera dilakukan. Nah, ketika sudah diberikan proposal itu dan berikan kepada Anugerah Ministries, tidak lama itu langsung direspon. Nah, langsung direspon, dan tidak lama lagi juga, waktu jarak 1 minggu, tukang langsung ada dan mengerjakan. Puji Tuhan ya. Jadi tidak lebih dari 1 bulan ini bangunan sudah berdiri, karena yang mengerjakan cukup banyak dan tukangnya tidak pulang. Oh iya. Namun memang kita harus nunggu untuk diresmikan karena adanya pandemi COVID ya. Iya. Nah, gereja yang CMO 80 tadi, yang kita juga resmikan hari ini, bisa cerita sedikit tentang gereja itu nggak sekalian? Iya, jadi
ceritanya hampir sama dengan gereja Gesia di Wata ini. Jadi di Lemawalia itu juga terbengkalai dan bisa didengar dari Ibu Gembala bahwa itu debu-debu di dalam gereja itu banyak karena tidak disemen. Ya, apalagi kalau sudah musim panas, kalau misalnya hujan itu becek. Ya. Sehingga saya juga merekomendasikan mereka untuk mengambil langkah iman, membuat satu namanya proposal untuk diajukan ke Anugerah Ministries. Dan puji Tuhan, bersama-sama dengan Gesia di Wata ini, proposal mereka dijawab dan dilakukan CMO. Puji Tuhan. Baik. Jadi kita berdoa dan berharap tentunya gereja-gereja yang sudah di makeover ini nanti tentunya akan lebih efektif ya dalam pelayanan Tuhan, sehingga jemaat-jemaat juga menikmati. Satu hal yang saya tahu bahwa apa yang tertulis dalam firman Tuhan di dalam, terutama di Perjanjian Lama, bahwa rumah Tuhan atau bait Allah itu biasanya adalah pusat kegiatan masyarakat. Nah tentunya kalau di kota besar kegiatan itu nggak hanya berfokus kepada di daerah lingkungan bait Allah atau rumah Tuhan saja, karena tentunya banyak alternatif, ada mall gitu ya, ada banyak tempat-tempat hiburan. Tetapi justru di kota-kota atau di dusun, apalagi di dusun yang seperti ini, kalau orang bisa pergi ke gereja itu adalah hiburan tersendiri. Jadi ada dua fungsi, satu tempat untuk dengar firman Tuhan, yang kedua tempat untuk bersosialisasi. Nah alangkah baiknya kalau kita sebagai tubuh Kristus, yuk saya mengajak untuk kita semua, ada banyak ribuan gereja di Indonesia masih perlu bantuan. Nah kalau ada orang-orang seperti kalian yang terbeban, kita bisa kerjakan sama-sama. Kita bisa memberikan kesempatan untuk setiap orang-orang yang terbeban, yuk kita bersama-sama mencari. Bukan ini, kebetulan kami ada di Sulawesi Tengah, ada banyak sekali, mungkin di daerah Kupang, mungkin timur sana, timur barat maksud saya, daerah Kalimantan, kemudian Irian Jaya, begitu banyak, mungkin aja beberapa di Pulau Jawa, di Sumatera, itu yang begitu besar. Indonesia luar biasa. Dan saya berdoa kemuliaan Tuhan itu tetap melawat Indonesia, karena firman Tuhan mengatakan, diberkatilah mereka yang percaya, diselamatkanlah mereka, kita semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percaya di dalam hati kita, mengaku dengan mulut kita. Puji Tuhan, ikuti terus program ini. God bless you. Kita menerima amanat agung ini, bahwa kita akan membawa kabar baik, Injil Kerajaan Surga, bahwa nama Yesus itu perlu diajarkan, memberikan keselamatan, dan bahkan memberikan kesempatan kedua. Internet tanpa kuota bisa on terus. Kalau kita berbicara tentang gereja secara fisik, tentunya inilah salah satu fasilitas pendukung yang sangat esensi banget. Di mana terutama kita tahu kalau di kota-kota banyak sekali pilihan. Ada gereja di kiri, ada gereja di kanan, di mall ini, di mall itu, dan banyak sekali pilihan. Tetapi rupanya kalau di pedalaman atau desa, percaya atau enggak, bahwa gereja itu menjadi satu sentra atau pusat di mana masyarakat seringkali berkumpul di sana. Karena tidak ada fasilitas yang lebih memadai daripada gereja itu sendiri,
Sehingga masyarakat dengan lebih mudah mereka tertarik untuk datang ke gereja. Mereka berkumpul, bersosialisasi, dan terlebih lagi mereka menerima kebenaran firman Tuhan yang hidup. Nah, ada church makeover lagi yang satunya, yaitu adalah sekolah. Di mana sekolah ini sangat penting sekali. Memang sampai dengan hari ini, di mana recording ini berlangsung, masih banyak murid-murid di Indonesia atau di seluruh dunia masih diminta untuk sekolah online. Tetapi tidak lama lagi, kita berdoa dan berharap sebentar lagi anak-anak kita, termasuk anak saya, mereka akan segera kembali ke bangku sekolah. Bayangkan apa jadinya kalau mereka kembali ke sekolah dengan tidak mempunyai fasilitas sekolah yang memadai. Kalau hujan itu ditutup dengan seng tanpa plafon, mereka nggak bisa dengar suara. Bagaimana guru bisa mengajar? Bagaimana ilmu pengetahuan dapat masuk ke dalam kehidupan anak-anak kita? Tetapi bayangkan kalau misalnya sekolahnya tidak lagi bocor. Kita tidak berbicara sesuatu yang mewah, tetapi sesuatu yang adekuat, cukup. Di mana fasilitasnya memadai, sehingga anak-anak bisa punya semangat yang tinggi. Guru bisa punya satu antusiasme yang memadai, sehingga mengajar kepada anak-anak Indonesia. Sehingga nanti kita percaya bahwa justru melalui anak-anak Indonesia, baik yang ada di kota besar ataupun di seluruh pelosok Nusantara yang luar biasa luas ini, kita memberikan kesempatan yang sama. Ini sangat penting sekali. Hari ini saya berada di sini karena saya pernah menerima kesempatan dari orang tua saya. Kalian, para pemirsa sekalian, kamu berada di tempat posisi kamu yang mungkin nyaman, baik karena kamu mungkin juga pernah menerima fasilitas yang sama dari orang tua kamu ataupun dari satu institusi dan memberikan kamu beasiswa. Nah, ini yang kami mau ajak. Kita percaya esensi daripada firman Tuhan ini supaya kita bisa menjadi saksinya Kristus. Tidak semua orang terpanggil tentunya menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan, rohaniawan. Tetapi tentunya setiap daripada kita orang-orang Kristen, kita menerima amanat agung ini. Bahwa kita akan membawa kabar baik, Injil Kerajaan Surga. Bahwa nama Yesus itu perlu diajarkan, memberikan keselamatan, dan bahkan memberikan kesempatan kedua. Yuk kita bawa menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Semoga dengan adanya tayangan ini, kalian diberkati. Silakan berikan komentar Anda, supaya kami bisa tahu apa yang Anda pikirkan tentang episode ini. Kalau ada masukan tentunya yuk bersama-sama. Apabila tentunya Anda juga terbeban untuk membangun baik itu gereja ataupun sekolah, hubungi kami. Karena bersama-sama kita percaya sebagai tubuh Kristus, kita bersama-sama menjadi saluran berkat. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa bagi setiap pemirsa sekalian. Kami tahu Tuhan, biarlah episode ini Tuhan, kalau Engkau turut bekerja di dalamnya, ini akan menjadi satu inspirasi yang besar buat setiap daripada kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau mau berpartner dengan kami, memerintahkan kami untuk membawa amanat agung ini sampai ke ujung bumi. Biarlah Tuhan mereka yang menyaksikan, mereka Tuhan, mereka adalah ujung bumi. Dan biarlah Tuhan ada orang-orang yang akan menyaksikan kemurahan kebaikan-Mu kepada kehidupan mereka. Memberkati kehidupan kalian semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Tuhan sudah tanamkan dalam hidupmu, biarlah itu menjadi bertumbuh berbuah dan akan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Ya, pemirsa sekalian, ini adalah akhir daripada keberadaan Good News program pada saat ini. Saat ini saya ada di Batu Rube. Suasana alamnya tentunya sangat indah sekali. Dan saya tidak sendirian, saya ditemani oleh tim daripada Anugerah Ministries. Ada Indah Huta Barat, ada Inyong, ada Ade Christian, ada Selamat Siombing, dan juga ada Michael Londa. Bersama dengan seluruh daripada tim yang bertugas di Jakarta. Dari tempat ini saya berdoa, biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kamu. Shalom, sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan memberkati.